Apa hukumnya berwisata ke tempat ibadah orang kafir? Contohnya Candi Borobudur. Hukumnya haram karena itu termasuk persetujuan kepada peribadahan mereka. Makanya kita nggak boleh duduk-duduk bersama orang yang menghina agama. Allah mengatakan innakum idzam mithluhum. Kalau kamu duduk bersama mereka, kamu seperti mereka. Kenapa? Hadirnya kita di situ berarti persetujuan terhadap dia. Kalau kita datang di tempat peribadahan orang kafir, sama saja berarti setuju dengan mereka. Walaupun hati kita mungkin nggak setuju, tapi kehadiran kita adalah persetujuan itu sendiri. Kita nggak boleh datang ke situ kecuali untuk satu tujuan, mau membubarkan orang yang lagi beribadah kepada selain Allah. Begini, saya pernah ditanya sama seorang dosen, Gus, saya ini ngaji hadis banyak, tapi ada yang saya tidak paham, yaitu mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah, ada kalimat wa in zana wa in saraka. Meskipun pernah zina, pernah maling. Ini kan seakan-akan mentoleransi perzinaan dan pemalingan. Terus saya bilang, oh makna hadis itu seperti ini. Jadi kebenaran absolut, kebenaran yang mutlak itu tidak akan terganggu oleh status perilaku seseorang. Saya berkali-kali memberi contoh. Orang yang ditangkap KPK akan bilang 1 tambah 1 2. KPK-nya juga bilang 2. Rivalitas dalam politik, Pak Prabowo ya bilang 2, Pak Jokowi juga bilang 2. Orang yang zaniyah, yang lonte pun akan bilang 2, muftinya juga bilang 2, ketua MUI-nya juga bilang 2. Artinya gini, kebenaran yang absolut adalah kebenaran yang siapapun akan meyakini seperti itu. Seperti 1 ditambah 1 2. Kamu punya musuh bilang 2. Kalau ibu-ibu ini punya maru, ya marunya bilang 2 tadi tambah mama. Nggak tahu saya terjemahnya apa tadi. Nah, kebenaran yang absolut itu kebenaran yang siapapun pasti mengakui. Dan uniknya begini, saya pernah ngaji acara himmah, acara pondok sarang di Demak. Kalau kamu bilang 1 ditambah 1 menjadi 2, untuk mengatakan 2 itu kamu butuh hadiah enggak? Mereka semua jawab enggak. Kita semua juga saja mengatakan tembok itu putih. Kenapa? Karena memang putih. Kita mengatakan 1 tambah 1 2 karena memang kita tanpa presentasi dapat hadiah, dapat penghormatan. Kenapa untuk mengatakan Allah itu Tuhan kita butuh surga? Memangnya kalau tidak ada surga Allah tidak jadi Tuhan? Ini problem orang soleh-soleh yang terlalu pesimis. Makanya nanti orang-orang soleh itu masuk surganya berat. Tapi kalau orang alim lebih gampang kira-kira seperti itu. Iya, karena kan imannya lebih bagus. Dalam hadis qudsi Allah ini yang dibuli orang-orang soleh. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an uto'a, dalam hadis qudsi itu. Kalau saja saya tidak menciptakan surga dan neraka, apa saya tidak jadi Tuhan yang perlu ditaati? Apa kalau kamu tidak saya kasih uang 1 juta terus bilang 1 tambah 1 11? Enggak kan? Tetap bilang berapa? 2. Kalau kebenaran absolut yang 1 tambah 1 kamu bilang 2 meskipun tanpa mendapat hadiah. Kenapa untuk bilang Allah Tuhan kamu butuh hadiah surga? Itu kan serah ikhlas belas. Makanya saya terus mengajarkan ikhlas. Ikhlas itu bisa dilatih dengan akal, dengan pikiran, bil ilmi lah. Harus dilatih. Nah di sini ini momen atau makna yang mestinya harus difahami wa inzana, bahwa kalimat ini sah meskipun dilafadzkan seorang yang pernah zina. Sama seperti 1 tambah 1 2 sah, diucapkan siapa saja sah. Dan siapapun akan mengucapkan itu secara ikhlas. Ini penting saya utarakan. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang megang keris itu syirik, ke kuburan syirik, ini syirik. Itu salah besar. Salahnya adalah tadi kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sibghatullah man ahsanu minallahi sibghah. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang mukmin. Sehingga ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak pegang keris, kayak apa, ini tidak mengganggu. Tetap kualitas iman ini di atas keyakinan adat membawa apa keris. Kalau orang membawa keris menjadi syirik karena percaya sama makhluk. Orang misalnya kejawen kalau nggak bawa keris nggak nyaman. Orang kota itu kalau nggak bawa ATM juga nggak nyaman. Itu tidak dihukumi syirik. Kamu pergi lupa bawa HP nyaman enggak? Enggak, kenapa tidak dihukumi syirik? Jadi ini logika. Jadi makanya ini
Gus Reza boleh ngeritik saya tuh berkali-kali bilang, saya termasuk ulama yang mau bikin gerakan cangkem elek. Karena nanti kalau saya nisbatkan ke Rasulullah itu tidak pantas, karena Nabi ahsanan nasi khalqau wa khuluqa. Tapi saya siap jadi bempernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waswa, mulane Mbah Turaihan niku gawe kalender iku yo bingung nak darani kematian Isa, keyakinane dekne iku Isa diangkat ning langit. Sing dipateni iku Sibu Isa. Mulane nganggo kematian Siba Isa, mergo nek Isa ora. Kula nate ditakoki wong tukang ahli kalender. Iki piye Gus, aku nak muni kematian Isa, keyakinanku iku Isa gak mati diangkat ning langit. Ya tulis hari kematian Isa terus dalam kurung katanya. Mergo dekne bingung. Nek ora ana katane ra keyakinane padha karo mek napa? Kristen. Gus, aku ora murtad. Lah ya tulis ae kematian Yesus Kristus dalam kurung katanya. Nah, nak ning kalender kudus kan Sibeh Isa ditambahin apa? Sibeh. Sebenarnya saya gue zaman aneh. Nah, Islam di kelebihan la nufarriqu baina ahadin birrusul. Kabeh rasul tak akoni Isa yo nabi, Musa yo nabi, Nabi Muhammad yo napa? Nabi, Nabi Sulaiman yo nabi. Lah wong Yahudi nganggep Sulaiman gak nabi. King Solomon perkarane wong kok bojone akeh, kekuasaane akeh, berarti ra nabi mau napa? Raja. Mulane pas Nabi Muhammad nyebut Sulaiman minal anbiya, wong Yahudi seneng delok Muhammad iki. Wong kok gobloke ngono, Sulaiman kok dianggap nabi. Sulaiman iku mau raja. Quran turun wattaba'u matatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasas sikhra. Terus wa ma unzila alal malakaini bi Babila Haruta. Wong Yahudi ku ya ana gobloke. Nabi Sulaiman itu nabi sing iso naklukno jin mbek angin. Setan pinter. Pas Sulaiman ape mati, dekne ngarang buku disisipno ning gone ngisor singgasanane Sulaiman. Ben macem. Walhasil bareng Sulaiman wis kapundhut, setan menggembuskan isu Sulaiman canggih ngene iku mergo duwe primbon. Paham? Duwe napa primbon? Wong berebut primbone Firaun delalah ning ngisor singgasanane ana primbon. Bareng diwaca dadi jimat. Mulane ana aliran sing musyrikno apa? Jimat itu aja gedhingi teman-teman, paham iki ana asal usule. Tapi cara kula boyo aja muni musyrik, muni nganggur ta apa ora ya kena to wong mati nabi kok barani napa? Musyrik. Muni wong nganggur ora ya kena. Walhasil terus disokno nang ngono Sulaiman ora nabi, klenik. Walhasil terus dadi fahami mereka. Mulane Kanjeng Nabi ketika nyebut Sulaiman disalahno wong napa? Ya terus Allah bela Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihir. Mergo primbon sihir sing aran ra Sulaiman tapi paham gitu. Dadi kudu ro sejarah ngoten-ngoten niku. Lah cara kula jimat kuwi aja hukumi syirik ya nganggur ngono wae. Mbok hukumi syirik wong maca syahadat. Wong kafir sing maca la ilaha illallah dadi mukmin kok saiki wong mukmin sing maca la ilaha illallah mbok arani kafir iku ketemu akal piro. Mosok kalimat sing dadekno mukmin ya kalimat yang sama dadekno kafir. Wong jimate wong Islam ya tulisan la ilaha illallah ditekak-tekuk ngono wae terus. Tekak-tekuk kei mori terus dikalungno ngono wae. Nek ke percaya kiai ini regane larang, nek ora percaya ning pasar ya 10.000 kan ya mau ngono kok. Kok terus musyrik ku musyrike kondi. Kula niku dikonco tamat sarang, alim iso maca muin. Cerita kula Gus umur saya baca kalimat syahadat ndak ikhlas itu satu di imigrasi Arab Saudi. Dene ku anak kiai Madura, dadi percaya jimat. Walhasil gue di kiai jimat abae apa iku ana jarik ambek jahe, yo ora roh kok ana jarik mbek jahe hubungane apa, yo ora roh. Wong kula dhewe ra seneng jimat. Bareng tengene Jeddah ning imigrasi niku kena napa sweeping napa kena napa jenenge kontrolan ya kena napa cek. Kena razia guys. Walhasil terus dihukumi syirik. Inna hadzal balad haramu wa la yadkhuluha musyrik. Iki negara suci ora oleh musyrik mlebu. Dekne iso maca fatwa ora trimo Islam KTP iso maca muen wanyah. Malfia ya apal temu apa to. Wareng jari iku diobong dekne kon merkangkang jari diobong wah panasen dene. Panas muni ya Allah, ya Allah. Tambah disuwaduk mbek askare. Lho, pangeran nang Allah to. Kira-kira.
Lah ya mestinya mereka ya berpikir wong muni ya Allah iku ya berarti pangerane jawab malah disabdo lho pangeranmu ya Allah to. Lah kok perkaya jimat. Terus jimat itu tidak ambek askare. Bareng tidak sesuai kompromi. Sedene ngetok ngalime ngomong bahasa Arab. Hasil kompromi. Wes ngene tengah-tengah, kita tetap mlebu Mekah tapi kudu mbok kawiti maca syahadat. Saiki kowe tak Islamno tak asyhadu. Qul asyhadu alla wa asyhadu anna aku iku syahadat paling ra ikhlas sepanjang hidupku. Lah iya Islam mulai bayi bapakku kiai mbahku kiai. Disyahadatno koyo wong lagi masuk napa Islam. Jadi mergo jare inna hadzal balad baladu wa la yadkhaluha musyrik. Saiki faqul la ilaha akhirnya ya terpaksa la ilaha illallah. Para guys lepas ke imigrasi bisa ya itu. Waktu di sana bariku ngamuk keluargane apa bakal dijimat bareng. Aduh repot. Ya tapi ku senine dunya wis ora usah mbok jero-jero ora usah takok. Nek kadang ono kiai ya kacau terus takok. Nek cara jenengan sepundi Gus? Ora usah mbok takokno iku tontonan dunya, ora usah mbok takokno. Hukum ora kudu ono hukume dhewe Allah la tasalu an asya intu bedalakum tasukum. Kowe aja gaman kabeh perkara iku mbok takokno. Demen ino nak dijawab. Misalnya wong kok takok ruhin ngene, koyo ruhin wong ora jelas, keluargane diuripi apa. Lha niku buka wadine wong ora usah takokno. Barang-barang sensitif ora usah takok. Jadi Allah wis pesen latas alu an asya intu bedalakum tasukum. Ki aja geman bakas perkara. Nak dibahas mau nambahi bukae wadi, bukae epe piyam. Jadi ra oleh. Mulane ketika Nabi halal haram ku jelas anggere Allah meneng gak ngendikan ya halal. Wa sakata nasya napa rahmatan lakum min ghairi nisanin fala tabhasu anha anggere ora bakas anggap halal. Lan cara Imam Malik takoki kewan-kewan sing aneh-aneh ya muni halal dene wong gak dibakas Allah iku halal. Lagi salam madzhab Syafi'i akhire bulus haram. Kadal haram. Kok anggere bangsa sing ora priyayi iku haram dari Imam Syafi'i. Dari Imam Malik wis tenang ae. Nah, kula mun siap-siap nggih madzhab alternatif. Mun siap-siap gara-gara mangkel kula di komunitas dokter wis kacau tenan. Ora tau ngaji roy. Pak Bak saya tanya. Kalau ayam itu kan potensi virus, kena virus apa jenis ayam di sini? Burung. Itu yang paling aman tuh bekicot, karena gizinya bagus, nggak potensi kena flu burung. Ya flu bekicot lah. Jadi nanti itu fikih itu akan dilawan medis, karena nanti hewan yang kamu yakini halal ada masalah medis, sing cara kowe haram kowe bekicot diyakini nggak ada masalah apa medis. Sesuai wong nanti bakas kandungan gizi bekicot gini-gini. Akhirnya ono kiai Kediri, tapi ora kiai terkenal, ketrucut ngalal napa bekicot dineng sak Kediri nganti mati wong gara-gara dineng wong akeh. Tapi sakjane iki cara kula nggih biasa, artine biasa. Iku pancen nek Imam Malik ora dilonggar. Ora muni kula ora muni halal ya rodok longgar. Wong anggere takoki ndekne anggere gak dibakas Quran takok diwamuk. Quran ra bakas, ora oleh takok. Lah halal tak haram. Mbah pokoke Allah meneng ae, aku ya melok meneng gitu. Wong ora bakas aku kok kono apa? Bakas. Jadi dia kudu rong, paham gitu. Terus saat ini terbukti teori ini Quran bener. Islam ora iso berkembang ning daerah sing mayoritas nopo komunis. Kowe sering krungu cerita kan wong pendeta biarawati masuk Islam, tapi kira tau krungu cerita kan wong komunis masuk Islam. Kangel. Nerangne Allah dimulai kondi ku. Kangel. Lha sampe sampean delok ning McGill teng kene Italia, teng Inggris, kuwatah sampean delok nak acara Trans 7 pas Ramadan, kuwatah tiang-tiang Argentina. Aku angger gak komunis terus kuwatah sing masuk napa? Islam. Komunis piye ngawitine? Sekolah perbandingan agama gak ono. Lho Kristen kan ono. Kayak kasus Irena itu kan dia sekolah Kristologi sampai ke Romawi. Ketika di Roma mentakok profesornya kenapa Tuhan harus 3? Ini sudah dogma lah ya, meskipun dogma alasannya apa toh kok 3 kok banyak sekali. Masih ada dialek-dialek nang komunis.
Agama itu candu masyarakat. Masyarakat gak berani menghadapi masalah terus berkhayal adanya Tuhan. Bar gitu. Wis golem ngawiti piye lem nerangno. Wong kok teke wis ngene iku piye lem nerangno. Lah mulane sejare Irsadus Sari, jangan kira Quran ndak ngritik komunis itu karena lebih baik ketimbang Yahudi dan Nasrani. Ndak, karena saking buruknya sehingga enggak dianggap satu perbandingan. Fatatil akbahu minasyirki. Jadi tatil itu pokoknya menghilangkan semua Tuhan, menghilangkan semua agama itu akbahu minasyirki, lebih buruk ketimbang syirik. Ini fatatil akbahu minasyirki.